Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar nih semuanya pagi ini? Nah, setelah minggu lalu kita ketemu di online sekolah minggu. Kali ini kakak Gilang dan guru-guru yang lain balik lagi nih mau bikin video sekolah minggu untuk adik-adik. Nah, sebelum sekolah minggu kita dimulai, yuk kita sama-sama nyanyi lagu pembuka judulnya Setinggi-tingginya Langit. Semuanya pada nyanyi ya, pada nyanyi yang semangat ya. Nah, kakak Gilang nih kali ini ditemenin sama keponakannya kakak Gilang, Sanes. Nanti sama-sama Sanes juga mau dengerin sekolah minggu hari ini. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, hey mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, hey mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, hey mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay. Nah, selanjutnya kita akan doa pembuka. Doa pembukanya akan dipimpin oleh Oma. Oma, silahkan. Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali kita bisa berkumpul di pagi ini untuk mengikuti acara BIA. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan suara kita yang seperti malaikat. Mari adik-adik kita duduk yang manis, kita lipat tangannya, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo. Demi nama Bapa, demi nama Putra, demi Roh Kudus, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria, selamat pagi semua. Terima kasih Tuhan karena kami sudah dapat berkumpul lewat online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman yang sebentar kami akan terima. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kakak-kakak, bunda, serta oma untuk mengadakan online di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua, biar kami bisa duduk manis, tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau puji-pujian lagi sebelum kita ke pengajaran. Yuk semua berdiri, kita nyanyi dengan semangat puji nama Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah.
indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, sekarang kita lanjut dengerin cerita bersama Kakak Icel dan Bunda Susi. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi adik-adik. Wah, kita ketemu lagi ya. Tahu nggak sih kamu hari ini merayakan apa? Tahu apa tuh? Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Oh, Apa sih Pentakosta, tahu nggak? Pentakosta itu apa ya adik-adik? Hari Raya Pentakosta itu adalah 50 hari setelah hari Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus turun atas para rasul. Jadi kita di sini mau merayakannya. Apa sih Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita. Jadi kita harus baik, menjadi baik supaya Roh Allah senang tinggal di dalam hati kita. Yuk kita mau dengar ceritanya. Yuk kita dengerin ceritanya ya. Oke. Dulu. Pada suatu hari ada Tommy. Hai, saya Tommy. Sebentar deh. Orot, ya ampun, malu. Ya ampun malu. Kita pasang dulu ya sananya. Nah, adik-adik, Tommy ini anak yang baik. Dia selalu sayang sama teman-temannya. Nah, lihat Tommy bawa apa? Ada suatu hari, udah belum kak? Aduh, Hai, yang ini namanya Niko. Niko baru keluar pakai celana. Lanjut. Nah, ada suatu hari Tommy datang. Aduh, aku senang nih. Aku tadi habis makan kue. Kue ini adalah kue kesukaanku. Aku ingat aku punya teman si Niko. Jadi aku ingin berbagi dengannya. Kue ini akan aku berikan kepada Niko. Aku ke rumah Niko. Aku mau kasih kue ini. Pasti dia senang dan suka karena kue ini enak banget. Kue ini kesukaan aku. Yuk, aku mau jalan dulu. Hai Niko. Hai Tommy. Hai Niko, apa kabar? Waduh, aku mau ke rumah kamu barusan. Oh ya? Aku mau kasih sesuatu nih. Apaan tuh? Tapi kenapa sih kok kamu bete? Iya, biasa tuh. Mamaku. Kenapa emangnya? Aku kan minta mainan baru lagi ya. Tapi mamaku nggak mau beliin aku mainan baru. Kesel deh. Ya ampun, jadi cuma gara-gara nggak dibeliin mainan terus kamu bete begitu? Iya. Lagian, aku kan bosen sama mainan-mainan aku. Aku mau mainan baru. Waduh, mainan kamu setahu aku banyak. Aku kan suka main ke rumah kamu. Mainan kamu banyak, tapi hanya gara-gara nggak dibeliin mainan satu aja, kamu bisa begitu? Hilang sukacitamu. Ih,
Kenapa sih kamu malah jadi kayak mama aku, nasehatin aku terus? Berisik tahu nggak? Aku nggak mau nih teman sama kamu lagi kalau kamu begitu ya. Oh, jangan gitu dong teman. Nih, aku beli sesuatu nih. Tadi aku habis makan kue, terus aku ingat kamu. Aku beli. Ini aku beli dari uang jajan aku loh. Aku kasih kamu nih. Terima ya. Enak bu kuenya, makan ya. Kue apa ini? Ih, aku mah nggak suka kue kayak beginian. Hah? Nggak enak tahu, murah lagi. Ya ampun. Masa sih? Kamu nggak suka? Itu kue enak banget loh. Aku suka makan kue itu kalau lagi di rumah sambil nonton TV. Aku bisa makan banyak. Ya ampun, ya makan kue kayak begini ya, itu mah pembantu aku. Aku mah nggak level makan kue beginian. Ya ampun, kamu sombong amat sih. Ya Pak, tapi gimana ya, aku udah kasih kamu. Terserah deh kamu mau gimana. Yang penting aku sudah kasih kamu dan aku ikhlas memberikan kepada kamu karena aku sayang sama kamu. Kamu adalah sahabatku. Terserah deh, tapi kamu di sini bikin aku sebel deh beneran. Udah aku marah sama mama aku, terus kamu kesini nasihatin aku, terus malah pakai ngasih aku kue yang aku nggak suka kayak begini. Udahlah kamu pergi aja, gigi sana. Ih, kamu mah begitu. Ya udah deh, pergi deh. Daripada di sini terus, ntar tambah runyam. Pulang deh. Dah. Dan adik-adik, bener gak sih sifatnya si Niko? Jelek ya dia. Tuh dia jalan, sepanjang jalan dia menggerutu. Bahkan, kenapa sih ada aja manusia yang kayak begitu? Nyebelin deh. Nggak pernah ya hidup aku tenang sehari aja gitu. Kak, bolehkah aku minta uang? Aku lapar. Aku belum makan dari kemarin. Aku lapar sekali. Aku minta uang sedikit aja. Boleh nggak? Hah? Minta duit? Emang kamu kira aku ini ATM? Mana punya sih aku duit? Ya ampun. Ya, kan kakak orang kaya. Aku minta duitnya sedikit buat beli nasi. Nggak punya duit. Ih, pelit amat sih. Ya udah deh. Tapi kakak punya kue tuh. Kalau kakak nggak makan, aku mau kuenya. Ih, tukang ngemis, minta makanan orang lagi. Gak mau, enak aja. Lagian kue ini gak enak, kamu pasti gak suka. Kak, kue apa aja aku pasti suka. Namanya makanan pasti aku suka. Aku malah bersyukur kalau sampai Tuhan kasih aku makanan apa aja, aku selalu bersyukur. Aku tidak pernah membuang-buang makanan karena itu adalah anugerah dari Tuhan, rezeki buat kami kelaparan. Kalau kakak tidak mau kue itu, berikan kepada kami saja. Enggak, tetap makanan ini punya aku, kamu gak boleh. Oh gitu. Tapi adik-adik, lihat apa yang dipikirkan Tommy, Ediko. Tapi kalau aku kasih makanan ini ke dia pasti bisa aku jadiin bahan omongan. Nanti kan aku bisa pamer ke teman-teman aku, bisa bilang, wah, aku bisa ngasih makan loh ke orang-orang miskin kayak gitu. Kasih gak ya? Lumayan sih biar reputasi aku bagus. Udah deh, kasih aja deh. Kamu, Ya kak. nih buat kamu aja deh. Aku nggak mau. Wah, terima kasih kakak. Terima kasih ya. Aduh, saya sangat senang. Terima kasih kak. Semoga Tuhan balas ya. Terima kasih kakak. Kue ini ada 2. Aku akan memberikan 1 buat adik aku. Terima kasih banyak kakak. Aduh, cuman kue gitu aja. Kok lebay banget sih bilang terima kasihnya. Sekali aja cukup kali. Udah lah, aku pergi dulu. Di sini makin bete. Ya ampun, kakak itu galak banget. Dempus meong. Setibanya di rumah, Mama melihat Tommy yang melihat Niko. Niko, kenapa kamu begitu marah? Aku tuh kesel tau mah. Tadi
mainan. Terus si Tommy tuh datang nasihatin aku sama aja kayak mama. Abis itu ya, masa aku dikasih kue sama si Tommy, tapi kuenya nggak enak banget, kue murahan. Aku mah mana suka makan kayak gitu. Terus pas aku jalan-jalan, ada orang pengemis minta-minta ke aku, dia minta kuenya. Ih, nyebelin banget deh hari ini pokoknya. Ya ampun, Niko. Tidak boleh seperti itu, Nak. Masa kamu marah-marah begitu? Kamu punya teman yang baik. Tommy itu anak yang baik loh, Niko. Masa kamu musuhin hanya gara-gara seperti itu? Dia kasih kue, kamu menolaknya, bahkan menghinanya. Tidak boleh seperti itu, Nak. Nanti kamu tidak punya teman. Dan kamu memberikan kuenya dikasih ke siapa? Ya udah, terus aku kasih pengemis. Soalnya nanti aku pikir bisa pamer ke teman-teman kalau aku bisa ngasih makan pengemis. Waduh, itu lebih tidak boleh lagi. Karena itu namanya kamu tidak ikhlas memberikan kepada orang. Tidak baik, Nak, seperti itu. Kamu marah-marah terus, bersungut-sungut terus, tidak ada kasih di dalam hatimu. Juga menghilangkan sukacita. Karena kamu sudah marah-marah, kamu tidak pernah bersyukur atas semua yang kamu sudah punya. Sehingga damai sejahtera kamu tidak ada. Kamu tidak tenang kan hari ini, iya nggak? Iya sih. Iya, karena kamu tidak sabar. Kamu juga tidak murah hati tapi tidak ikhlas. Itu namanya tidak murah hati. Dan kamu juga tidak boleh seperti itu, karena itu tidak baik, anakku. Kamu harus berubah ya, lebih lembut. Cara bicaranya kamu juga tidak boleh gitu, harus berusaha mengendalikan diri. Tidak boleh gampang marah, gampang ngambek. Tidak baik, anakku. Nanti kamu tidak punya teman loh. Coba kamu pikirkan lagi deh. Teman seperti Tommy itu baik. Pasti dia memberikan kamu dengan uang jajannya. Terus kamu marah-marah. Coba kamu pikirkan, seandainya kamu diperlakukan orang seperti itu, kamu senang nggak? Ya enggak sih. Nah, kalau gitu kamu telepon Tommy, minta maaf padanya ya. Ya udah ya, ntar aku minta maaf. Nah, begitu dong, itu baru anak mama. Halo, Tommy. Ya, halo. Tommy, ini Niko. Iya, Niko. Ada apa? Kamu masih marah padaku? Enggak, justru aku mau minta maaf. Maaf ya, tadi aku udah maki-maki kamu, udah hina-hina kue kamu, terus marah-marah lagi sama kamu, pakai mau musuhan segala. Aku minta maaf ya, aku nyesel banget. Iya, Niko, nggak apa-apa. Sebelum kamu minta maaf, tadi aku sudah maafin kamu. Aku tahu kamu lagi bete. Aku juga minta maaf ya kalau aku terlalu sok menasihati kamu. Tapi sebenarnya aku sayang sama kamu. Jadi sebagai teman, aku harus memberitahu kamu kalau temanku tidak baik. Ya nggak apa-apa, Niko. Oke, ya udah kalau gitu, kamu mau kan main ke rumah aku? Emang kamu punya mainan baru? Ya enggak sih, tapi kan kalau kamu bilang mainan aku masih banyak, ya itu bener juga. Mainan aku emang masih banyak, segudang. Nah, kan? Oh ya udah, sekarang aku mau belanja dulu. Disuruh mama ke warung. Habis saya belanja, aku mandi, terus aku ke rumah kamu deh. Ramen sama-sama ya. Oke. Aku tunggu ya. Oke, siap. Bye. Bye. Nah, adik-adik, seperti Niko dan Tobi tadi, tidak baik kan sifat seperti siapa? Seperti Niko, tidak Ah, baik. Karena apa, Kak Niko? Karena Niko itu anaknya suka bersungut-sungut. Hmm. Dia selalu mengeluh, nggak pernah bersyukur. Nggak Tuh. boleh tuh begitu adik-adik. Jadi hilang sukacitanya ya, Kak ya. Iya, nggak ada Hatinya sukacita. penuh Jadinya marah-marah ya, Kak. marah-marah betul. mulu. Nggak boleh kan begitu. Jadi damai sejahteranya nggak ada di dalam hati. Pasti
Roh Allahnya yang ada di dalam hati sedih ya melihatnya. Iya, pasti sedih banget itu. Iya, adik-adik, jadi kita semua di dalam hati kita itu ada Roh Kudus. Jadi kita harus menjaganya supaya Roh Kudus senang tinggal di dalam hati kita, sehingga kita menjadi anak yang baik. Anak Tuhan adalah anak yang baik, yang bisa mengendalikan diri, yang bisa punya kasih dan selalu bersukacita, sehingga damai sejahtera ada di dalam dirinya. Lemah lembut, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, dan kemurahan semua adalah buah-buah dari Roh, dan itu harus kita pelihara. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita lainnya. Bye. Halo adik-adik, sekarang kakak mau jelasin dan sebutin tentang buah-buah Roh Kudus itu apa aja sih. Buah-buah Roh Kudus itu ada 9. Yang pertama adalah kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan yang kesembilan adalah pengendalian diri. Nah, buah-buah Roh Kudus yang kakak sebutin tadi itu ada di dalam Alkitab, ada di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 25. Jadi adik-adik, kiranya kita yang sudah dibaptis, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita seharusnya memiliki buah-buah Roh yang tadi kakak sebutin 9 buah Roh itu. Lalu rangkuman atau kesimpulan dari pengajaran kakak-kakak guru hari ini apa aja sih? Yang pertama kesimpulannya, sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengannya, kita memiliki keistimewaan, yaitu memiliki Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Lalu, oleh karena itu, semua tingkah laku, perbuatan, dan sikap kita harus berdasarkan Roh Kudus. Yang ketiga, melalui Roh Kudus, kita mampu melakukan kebaikan kepada sesama kita. Nah, adik-adik, Yesus itu tidak jauh dari kita. Yesus itu dekat dengan kita, bahkan ada di dalam diri kita, yaitu berupa Roh Kudus. Nah, mari kita sebagai anak-anak Allah, kita berdoa kepada Tuhan Allah kita agar meminta agar diri kita dapat dipenuhi dengan buah-buah Roh yang tadi kakak sebutkan, yang ke-9 buah Roh itu, agar apa yang diajarkan Tuhan kepada kita selalu dapat kita lakukan, selalu dapat kita tanamkan, dan kita semakin dapat berbuat baik kepada sesama kita. Amin. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik, balik lagi sama kakak Lona. Nah, kalau udah kakak Lona udah muncul, pasti tahu dong mau cerita apa? Iya, Pak, mau cerita Santo Santa. Hari ini kakak punya cerita tentang Santo Paulus dari Tarsus. Mau tahu ceritanya gimana? Ayo kita lihat videonya dulu. Saulus adalah orang Farisi, orang yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba suatu cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur. Terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?"
"Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus. Di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan atau minum. Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias, salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. Huh? "Tapi bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu?" tanya Ananias dengan gemetaran. "Aku tahu," kata Yesus, "tetapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia." Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. "Yesus mengutusku," katanya, "agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua orang tentang Yesus.
Maka ia mengubah namanya pula menjadi Paulus. Hidup Saulus diubah oleh Yesus, dan namanya pun diubah menjadi Paulus. Benar atau salah? Adik-adik sudah menyimak videonya kan? Kakak rangkum sedikit ya. Saulus itu dulunya gak suka sama orang Kristen. Dia benci banget sama pengikut Yesus. Tapi suatu hari, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Yesus sendiri dalam rupa cahaya yang timbul dari langit. Nah, sejak saat itu, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Ia akhirnya bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus, bahkan menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Ia rajin menyebarkan Injil, ia rajin berbuat baik kepada sesama, dan karena ia juga menerima Roh Kudus, ia juga melakukan kehendak-kehendak Allah. Adik-adik, di hari Pentakosta ini, jangan lupa ya, untuk berdoa juga kepada Tuhan, supaya adik-adik, orang tua, kakak, dan adik, dan sekeluarga, juga diberkati oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam rumah kalian, supaya kalian bisa melakukan kehendak Allah, dan jangan lupa untuk berbuat kebaikan. Sekian dari kakak untuk minggu ini. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin topi. Topi ini untuk merayakan hari Pentakosta. Karena kita merayakan datangnya Roh Kudus. Jadi dalam bentuk lidah-lidah api. Nah, adik-adik, kita mau bikin topi ini. Kita sediakan karton. Ini ukurannya 5,5, sini 5,5, ke sini panjangnya 50 cm. Terserah kalian diatur ya. Lalu sudah kita potong, kita kasih double tip di pinggirnya, pinggirnya ya, kita buka. Lalu kita tempel. Pakai kertas warna boleh, pakai kertas kado juga boleh, apa aja yang ada di rumah. Kita tempel untuk tutupin warnanya. Pakai karton bekas juga boleh ya adik-adik. Jadi dia kan udah tutup tuh. Oke. Nah, setelah itu kita buat hati. Untuk hati 9 ya. Lalu kita isi, kita tulis buah-buah roh dari di hati-hati ini semua, karena ini melambangkan
Buah roh. Buah roh. Oke. Nah, ada 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih. Kita tempel dulu nih si kasihnya nih. Nah, oke, Kakak Icel kasih lemnya. Bantu kasih lem. Ini kasih kita tempelnya di tengah-tengah ya adik-adik. Paling tengah. Kita lipat sedikit supaya seimbang. Setelah kasih, apa sih kasih? Kasih dari kasih itu rasa sayang kita. Nah, kasih, iman, pengharapan yang paling besar adalah kasih. Tapi kasih tanpa perbuatan sama aja bohong. Jadi kasih itu harus disertai dengan perbuatan. Ayo, kalian udah saling mengasihi sesama belum? Nah, setelah kasih ada sukacita. Sukacita. Nah, sukacita itu apa sih? Sukacita adalah kumpulan rasa bahagia. Jadi happy terus. Kenapa sih happy? Ya, walaupun apapun yang terjadi tetap bersyukur. Selalu bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita, bersyukur, sehingga ada damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau kita bersyukur, kita pasti senang. Jadi damai sejahtera. Jadi kita nggak suka marah-marah, kita nggak suka musuhan, lembut hati karena ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, maka kita hidupnya lebih tenang di dalam hati kita lebih tenang dalam menghadapi semua persoalan. Oleh sebab itu kita jadi bersabar, ya. Kita memiliki kesabaran ya. Tempel di sini. Kita punya kesabaran. Dan sabar itu apa aja sih? Sabar itu lemah lembut, bisa nahan ego, nggak mau menang sendiri. Jadi mau mengalah, itu sabar. Tidak mudah mengeluh, nggak ngeluh terus, itu adalah kesabaran. Nah, terus apa? Kemurahan. Apa sih kemurahan? Ya, artinya kita dermawan. Kita ikhlas kalau mau kasih orang, ikhlas tanpa pamrih, ya. Kita punya belas kasih. Jadi kalau kita melihat ada orang yang susah, kita memiliki belas kasih. Belas kasih itu digerakkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau kita memiliki Roh Kudus yang dalam hati kita, jadi kita harus jaga hatinya. Setelah itu kita kesetiaan. Apapun yang terjadi, kita harus setia pada Tuhan, karena Tuhan juga setia pada Allah Bapa di surga, ya kan? Nah, setelah itu apalagi satu? Lemah lembut. Ya, lemah lembut. Gimana sih, apa sih lemah lembut? Ya, artinya kita berbicara dengan sopan, mau menyapa orang, sikapnya baik, lemah lembut, tidak kasar-kasar. Dan terakhir, penguasaan diri. Penguasaan diri apa? Penguasaan diri itu tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mau mengerti orang lain. Nah, lihat 9 buah rohnya kita sudah tempel. Oke? Nah, kalau sudah kita tempel, lalu kita bikin lidah api pakai karton bekas. Kamu tempel warna merah, kamu bikin api, terus lalu kita tempel di sini. Kita tempelnya kalau yang ini pakai double tip supaya nggak gampang lepas. Kan udah aku tempel. Kita udah aku tempel. Kita kasih ke sini. Lucu kan adik-adik? Bikin topi loh. Kapan lagi kita bikin topi? Tampak belakang. Nah, setelah itu
sapinya udah jadi nih. Terus kita bikin bintang. Terserah kamu mau bikin bintang ataupun bentuk hati apa aja. Lalu kita tempel di tengahnya. Kita tulis Galatia 5 ayat 16. Apa tuh Kak isinya? Hiduplah sesuai dengan roh. Jadi artinya adik-adik kita harus hidup sesuai dengan 9 buah roh ini. Jadi 9 buah roh ini seperti panutan buat kita. Oke. Nah, adik-adik kan di pinggirnya tadi kita lipat aja. Kita lipat ya, kan yang tadi tidak kena kita lipat. Buat Sedikit apa aja sih? ya. Dikit aja. Supaya karetnya bisa nempel di sini. Lalu kita staples. Staplesnya ini kok. Bukan ya? Yang tadi aja. Kita tempel. Kita staples. Kita sangkutin deh tuh. Susah ini. Nggak bisa. Nah, nanti kalau kita udah jadi ya, nanti jadi seperti ini, di staples. Jadi seperti ini. Dan kalau udah selesai semua ini, tinggal kita pakai deh. Gampang kan adik-adik? Gampang kan? Jadi deh. Topi ini mengingatkan kita untuk kita menjaga hati kita supaya Roh Kudus senang tinggal di dalam hati kita dan kita mau jadi anak Tuhan yang baik. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa adik-adik. Kita bikin ya. Senang kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sudah membuat kreativitas. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengerjakan kreativitas yang lebih sempurna. Nah, sekarang sebelum kita berpisah dengan kakak, dengan bunda, dengan oma, sekarang kita duduk yang manis, kita lipat tangan, kita berdoa untuk mengucap syukur karena acara bias sudah selesai. Mari kita siap anak-anak, adik-adik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena acara bias sudah selesai. Kami mengucap syukur juga Tuhan karena kami sudah dapat mengikuti acara bias lewat online. Kami semua sudah menerima firman-Mu dengan cerita dari kakak-kakak mengenai buah-buah roh. Tuhan, ajarilah kami supaya kami dapat melaksanakan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan penuh cinta kasih dan kami saling bisa berbagi. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari teman-teman, dari bunda, dari kakak, dari oma di acara online ini. Tuhan berkati kami semua supaya kami terhindar dari COVID yang sedang melanda di semua negara. Tutup bungkus oleh darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus sehingga kami semua dapat melaksanakan beraktivitas seperti sedia kala. Berkati mama papa supaya mama papa sehat juga dan dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa adik-adik minggu depan. Dah, Tuhan berkati. Adik-adik, akhirnya sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai. Nah, sebelum kita tutup, kita sama-sama nyanyi lagu penutup ya. Judulnya Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nah, lagunya ada gerakannya, sering kita nyanyiin kalau lagi sekolah minggu. Nanti semuanya nyanyi pakai gerakannya ya. Kakak juga bantu pakai gerakannya. Oke, kita mulai ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Nari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Dadah, selamat siang, selamat hari Minggu.